Hadis yang berikutnya yang ke-12 dari 36. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abi Abdullah namanya Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Abdurrahman putranya Abdullah, putranya Mas'ud. Jadi Mas'ud kongnya. Radhiyallahu anhu, ridho Allah kepadanya. Qala, maka dia bercerita meriwayatkan ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah aku melihat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya'i, yang menceritakan seorang nabi dari sekian banyak nabi. Diceritakan nabi itu kan kesabarannya yang paling puncak, paling besar kesabaran itu para anbiya. Para anbiya kesabarannya paling tinggi. Diceritakan tuh seolah-olah aku melihat nabi yang menceritakan. Salawatullahi wassalamu, salawat dan salam Allah kepada para nabi tadi. Alaihim. Darabahu qaumuhu, memukul nabi tersebut oleh kaumnya. Kaumnya memukul nabi itu. Kan memang masyarakat yang didakwahi, masyarakat jahiliyah, termasuk nabi-nabi sebelumnya, masyarakat yang memang melawan, menentang. Biasa mereka misalnya di dalam dakwah itu menyembah berhala, disuruh untuk berhenti dari menyembah berhala, kagak ada tuh di hatinya mau berhenti, marah melawan. Makanya sering Allah turunkan azab kepada mereka karena menentang ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi dicaci maki, yang menyampaikan kebenaran, kayak Nabi benar, utusan Allah benar. Tapi dicaci maki, disiksa, ya, bahkan dibunuh. Ya. Itu Nabi Bani Israel kan banyak nabi-nabinya yang dibunuh, termasuk dikejar-kejar untuk dibunuh. Yang jelas Nabi Zakaria itu begitu dikejar-kejar, dengan mukjizatnya Nabi Zakaria bisa masuk ke dalam pohon besar. Kemudian setan melihat, iblis. Kemudian begitu umatnya lagi ngejar-ngejar, kehilangan. Gimana tuh? Kata iblis, dia ada di dalam pohon tuh. Godot aja gergaji. Ya. Betul, begitu digeraji, yang keluar adalah darah. Karena biar badan Nabi Zakaria yang dipotong. Ya. Pohon sih awalnya, sebab di dalamnya ada Nabi. Ya. Kemudian dikasih tahu sama iblis. Ya, dibunuh nabi mereka. Nabi Isa kan dikejar-kejar juga, Nabi Isa yang berkhianat muridnya lagi. Ya. Jadi muridnya yang namanya Yudas apa ya? Itu dia mengejar-ngejar dan paling depan nguber. Orang yang ingin membunuh ya, dari sekian muridnya yang berkhianat dia paling depan dikejar. Nah kemudian pada saat dia berbalik badan menghadap orang yang mengejar, diserupakan dengan Nabi Isa. Syubihalahu, diserupakan. Syubihalahu artinya mereka melihat bahwasanya kayak Nabi Isa. Diserupakan. Nabi Isanya itu diangkat oleh Allah ke langit dan akan turun lagi nanti menjelang kiamat. Nah pas begitu lihat, dia nih emang ke Nabi Isa udah tampangnya diserupakan. Maka ditangkaplah, dipentanglah, disaliblah. Yang disalib adalah tadi muridnya yang berkhianat. Tadinya mau membunuh Isa, dikejar-kejar Isa. Nah, maka jangan kelahiran Isa Al-Masih, kelahiran Sibhi Isa Al-Masih, yang menyerupai Isa Al-Masih. Bukan Nabi Isanya. Dan Nabi Isanya juga pendeta yang Nasrani itu beda pendapat. Benar gak sih tanggal 25 Desember? Ya,
Jadi mereka berbeda pendapat, enggak, mereka kapan? Jadi kapan? Pokoknya beda pendapat lah, nggak tahu kelahirannya yang pas. Ya. Jadi Syibhi Isa Al-Masih, yang menyerupai Isa Al-Masih itu mati. Gitu. Sebetulnya Syibhi Isa Al-Masih, yang menyerupai Isa namanya. Ya, bukan Nabi Isa-nya. Nabi Isa-nya diselamatkan oleh Allah. Nah ini mereka menghadapi musuh-musuh di dalam dakwah itu memang dahsyat luar biasa. Makanya jangan heran kalau sekarang kita ya, menghadapi masyarakat, apalagi menghadapi orang tertentu yang sudah mabuk dengan narkoba, yang sudah mabuk dengan judi online kan makin ramai aja nih. Ya. Dan mereka susah dikasih taunya, bahkan melawan. Ya. Apalagi preman-preman lagi kumpul-kumpul, lagi pada main kartu, pada main judi, kita ingin larang, jangan coba-coba berani-berani kalau sendiri, bisa babak belur kita. Tetapi kalau memang kita punya kekuatan, boleh. Maka di situ man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, kata Nabi, maka dia harus mengubah dengan tangannya, dengan kekuasaan. Ya. Kalau kemudian di tingkat provinsi adalah gubernurnya yang berkuasa, di tingkat negara adalah presidennya yang berkuasa. Ini namanya punya kuasa, punya tangan dia. Ya, kayak dulu kan di zaman Anies itu yang namanya tempat maksiat besar, ya, tempat perzinahan yang cukup besar itu dibuka, kemudian kan nggak pakai banyak ngomong, ditulisin aja surat supaya ditutup, ditandatangani oleh Gubernur Anies, ditutup tuh sampai sekarang kagak ada lagi. Coba kalau kita berkoar-koar, kita datang rame-rame juga, oh nggak bisa, tutup, ya susah, karena tadi penguasa itu cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Apalagi permasalahan negara, kesalahan bangsa. Ya. DKI kan dari sebelum Anies tuh gubernur-gubernurnya biasa-biasa aja lah. Padahal harta DKI itu banyak, luar biasa. Ya. Kami di sekolah yang sebelumnya tidak pernah sekolah aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah yang ada di bawah Kementerian Agama mendapatkan tunjangan provinsi DKI. Pas begitu gubernurnya Anies mendapat tunjangan guru-guru aliyah, baik yang swasta ataupun yang negeri, cuma yang beda, kali negeri 1 juta, kali swasta 500.000 per bulan. Itu dapat setiap bulan dikirimin kita duit melalui ATM yang harus kita buat, ya, dari Bank DKI, ya, sampai pensiun, ya. Sampai kita pensiun kagak dapat lagi. Itu dapat, dulunya enggak, sebelumnya kagak. Sebelumnya kalau guru-guru SMA di bawah Kementerian Diknas Pendidikan Nasional itu dapat dari dulu, ya, tunjangan provinsi namanya. Ya, pas begitu Anies, wah guru aliyah pada dapat, pada girang. Kan memang hartanya memang banyak DKI ini, ya. Duitnya banyak. Bisa buat apa aja. Kalau yang mengelola orang yang benar, makanya ada apa namanya, sebaik-baik harta itu adalah fiyadis soleh, adalah almal, ya, sebaik-baik harta itu adalah harta yang ada di tangan orang soleh, banyak manfaatnya, ya, bisa memberikan bantuan sana sini, ya. Dari dulu kan ada diem aja, dikantongin aja sama teman-temannya tuh. Ayo kita bagi-bagi, padahal itu duit hak rakyat, kagak diurusin rakyat. Mereka, ya, apa namanya, dipecah-pecah, ya, jadi harta karun mereka bagi-bagi buat mereka aja. Ini proyek ini, proyek ini, proyek ini, ya udah korupsi situ, ambil situ. Pas giliran, ya, kalau kagak dukung gua nanti, ya, gua bongkar lu korupsi, akan dipenjara, ditangkap. Pada takut. Emang bener dia udah ngambil, ya, tinggal diancam aja. Nah itu yang kita lihat, ya, bahwasanya akan selalu ada kebaikan di tangan orang-orang soleh.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama adalah ya sabrul anbiya wa tahammulihim. Sudah selesai atau kita baca hadisnya tadi? Oh belum. Kan yang dulu Nabiyan bil anbiya sallallahu wasallam alaihim darabahu qaumuhu fa adma'uhu. Ini masih hadis ya bicara, nanti baru pelajaran hadis. Dia memukul nabinya, kemudian berdarah-darah nabinya, mereka menumpahkan darah nabi. Wa huwa yamsahud dama, dan nabi itu mengusap darahnya itu an wajhihi, dari mukanya. Wa huwa yaqulu, dan dia sambil mendoakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah, ampunilah ya kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau mereka mengetahui, mereka tidak akan melakukan seperti itu, memukul aku ya. Ampunilah mereka. Bahkan pada saat Nabi dilempari batu di Thaif oleh saat itu oleh umatnya, orang-orang yang hidup, orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian Nabi berharap pada saat malaikat Jabal, malaikat gunung menawarkan, ya bagaimana nih, aku cabut nih gunung, aku timpakan kepada mereka, aku tutup dengan gunung supaya habis mereka. Kemudian Nabi menjawab, aku mengharapkan adalah dari keturunan mereka nanti akan menyembah Allah, ya tidak membuat sekutu musyrik. Jangan, kalau dihancurin kan kagak ada keturunannya lagi, habis. Biarin aja. Nanti dari keturunannya itu ya akan jadi orang-orang sebagai penyembah Allah. Kan gitu, Mekah, Madinah itu, Thaif ya, semuanya adalah 100% orang Islam semua sampai sekarang ya. Itu saking sabarnya menghadapi cobaan, ujian di dalam dakwah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, afadal hadis, pelajaran dari hadis tersebut adalah sabrul anbiya'i, kesabaran anbiya, wa tahammuluhum al-adha, dan sabarnya mereka menanggung beban yang menyakitkan, al-adha, yang menyakitkan. Ya dipukul, ya. Mereka sabar menghadapi itu. Fi sabili tablighi da'watihim linnas, ya, di jalan penyampaian dakwah mereka kepada manusia. Pada saat berdakwah, mengajak untuk tauhid, mengajak untuk iman, mereka dilawan, nabi-nabi itu, para anbiya dilawan, ya, bahkan ada yang dipukul sampai berdarah-darah, termasuk ini nanti ini nabi kaitannya Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu pada saat perang Uhud, ya, di perang Uhud kan Nabi itu dipukul sampai jatuh berdarah-darah, gigi serinya itu sampai patah, dan pada saat itu diisukan bahwasanya Nabi itu meninggal dengan sebab jatuhnya itu, tapi tidak. Ya. Itu berdarah-darah Nabi, ya. Dia sampai tadi mengusap dia punya darahnya itu, ya, karena memang berdarah. Nabi aja berdarah gitu, sahabat juga berdarah, maka kita sekarang kagak mempan senjata, nggak berdarah, dipotong, digodot, gitu kan ya. Cuma bentol-bentol doang, kagak berdarah, karena mempelajari ilmu, yang ilmu hitam, ilmu iblis lagi, ilmu setan, sihir, ya. Jadi dijagain sama setan, nggak berdarah. Padahal nggak ada yang namanya manusia, ya, digores itu berdarah, ya, dengan benda tajam. Nabi berdarah, sahabat berdarah pada saat perang. Kalau mau juga Nabi yang doanya makbul, didoain sahabatnya, ya Allah, ya jadikanlah sahabatku ini pada kebal, supaya kagak mempan bacok, mempan anak panah, gak mempan tombak, ya. Begitu dipanah berbalik kayak panah ban gitu badannya kan. Kalau ban kalau dipanah itu ya kagak nembus, berbalik karet. Atau dihajar pakai golok, pakai pedang, itu enggak mempan. Kalau mau juga Nabi, kalau mau doanya makbul, masa umatnya lebih hebat daripada nabinya.
dan sahabat Nabi SAW, jangan percaya ilmu-ilmu begitu, jangan dipelajari, kagak ada keuntungannya. Kita pelajari walaupun kelihatannya dia pelajarinya tuh kayaknya Islami gitu, puasa 3 hari, ya, kemudian melakukan zikiran, wiridan, ada yang kadang-kadang baca selawat, ya baca selawatnya sih benar, tapi tujuan-tujuan untuk itu yang kagak benar, ya. Jadi ada isian tertentu, nanti sama gurunya diisi dengan bahasa yang kita tidak tahu isinya itu, dengan bahasa-bahasa jauhan. Ya. Nah ini semuanya ya perdukunan semua, jangan dipelajari yang begitu dan tidak menjadikan kita orang kaya dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang pakai model dorong, orang pukul mau maju, kan banyak tuh di YouTube sekarang, ya. Samsudin itu siapa lagi tuh yang dulu yang rambutnya merah, ya itu kan begitu pakai mental itu memang siapa yang kentalin kalau bukan setan, ya nggak ada tuh pakai nyebut nama Allah, Allahu Akbar, nggak ada, ya cuma sebutannya aja, tapi ilmunya adalah ilmu kesyirikan. Itu biasanya barengan dengan kagak mempan dibacok, barengan dengan bisa ngobatin. Ya bisa ngobatin, itu kayak dia buka pengobatan. Ya, bisa ngobatin. Ya menyembuhkan penyakit. Ya, emang itu satu paket. Nah, ilmu begitu itu enggak ada dah. Karena saya tahu persis, saya pernah dulu kagak tahu, saya pelajarin kayak gitu. Di tahun 1982 pemilu yang keberapa tuh. Ya. Pada saat kita sedang semangat-semangatnya itu. Kan dulu orang Jakarta mah dia punya pilihan kan, partai cuma ada 3 aja, Partai Demokrasi Indonesia, kemudian Partai P3, ya. Satu lagi Golkar, ya. Cuma 3. Kita kan orang DKI biasanya semua P3, jarang yang ya nyebrang kemana-mana. P3 udah, makanya pernah tahun 1977 P3 menang di DKI, ya. Karena memang orang Jakarta itu umumnya adalah P3, walaupun ada juga yang lain. Nah itu semangat mempelajari ilmu kayak gitu. Ya. Pas saya pindah ke Petukangan, saya konsultasi dengan kiai saya. Kemudian kata kiai, ente tobat, jangan itu. Itu masalah-masalah syirik yang begitu-begitu. Jangan dipelajari, buang semuanya itu amalan. Jadi amalannya pakai zikiran tuh, habis maghrib. Ya, ada bacaan-bacaannya, udah buang-buangin semuanya, tobat, ya mudah-mudahan Allah terima tobat, karena saya tidak tahu, ya saya tidak tahu di bawah, dan ngamalinnya di masjid, begadang kita di masjid, wiridan zikiran sampai pagi, dari habis isya sampai pagi kita zikiran, ada bacaannya situ, ya baca apa aja, puasa siangnya puasa, malamnya zikir, siangnya puasa, 3 malam itu 3 hari. Kemudian di bagian akhir dimasukin tuh sama gurunya baca-bacaan, disiapkan golok yang paling tajam, kemudian ditaruh di atas talenan tangan kita itu, talenan itu buat kalau tukang daging itu kan buat potong-potong, itu kemudian dicoba dengan golok, bat, udah ngapa-ngapa, cuma bentol doang, ya bentol. Kalau peniti itu yang namanya batang peniti, kita buka tuh kita panjangin, atau jarum lah, jarum pentil itu kita tekan begini, bukannya nembus ke tangan, dia malah bengkok atau patah, agak nembus, nggak sakit. Wah kayak kuda lumping kita, ya apa aja ya nggak mempan, agak ada lah. Ya. Setobat-tobatan ngasuh ada, saya kagak tahu sih. Masih remaja soalnya, ikut-ikutan, masih cari identitas, ya. Jadi gitu, ya. Nabi itu berdarah, ya. Sahabat juga luka. Jangan kemudian kita lebih hebat daripada Nabi dan sahabat, kagak berdarah, kagak luka. Jadi Nabi itu adalah mereka manusia yang paling sabar tadi, ya. Menanggung ya penderitaan yang dilancarkan oleh kaumnya. Min akhlaqil anbiya
dari akhlak, sebagian dari akhlak para nabi itu muqabalatul jahli, menghadapi kebodohan atau orang bodoh itu bil ghufrani, dengan meminta ampun, wal masamahah, dan juga dengan toleransi ya. Jadi para nabi itu menghadapi kejahilan kaumnya itu dengan memohonkan ampun, ampunilah ya Allah, Allah maghfir ya, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Kan tadi bacaannya begitu tuh ya, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ampunilah ya Allah kaumku, mereka tidak tahu. Jadi menghadapi kekerasan dengan minta permohonan ampun kepada Allah kepada mereka, karena mereka tidak tahu ya. Wasalad damu faqad sajja wajhuhu, maka sungguh terluka wajahnya, wasalad damu minhu, dan mengalir darah dari mukanya, yauma uhudin, yakni pada perang Uhud Nabi nih ya. Walam yazid ala anqala, dan dia tidak menambahkan tindakan perkataannya itu untuk supaya dihancurkan mereka, tidak, tapi bacanya Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun, malah didoakan ya, ampunilah ya Allah mereka karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu ya. Kalau mereka tahu tidak akan bertindak seperti itu. Barangkali ini yang kita lihat pada kesempatan ini, itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.